Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arif Aditya dan saya Feby Natasha, ada Kayla Natasha, Sophie Mainur, dan Valencia Chelsea. Jadi, dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah pada tahun 1996, karyanya Helwis Jamsudin dan Ismaun, sejarah pada umumnya itu dibagi menjadi 3, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai kisah. Nah, yang pertama, sejarah sebagai ilmu itu apa sih? Sejarah sebagai ilmu memiliki metode penelitian dan objek penelitian. Objek kajian sejarah adalah apa yang dipikirkan, dirasakan, maupun dikatakan, dan yang dialami manusia pada ruang dan waktu tertentu. Nah, manusia juga merupakan subjek sejarah. Kenapa? Karena manusialah yang menuliskan sejarahnya atau peristiwa-peristiwa yang dimaksud tadi. Sebagai ilmu sejarah juga termasuk empiris. Dalam bahasa Yunani disebut empiria yang berarti pengalaman. Artinya, apa yang merupakan pengalaman manusia yang terjadi pada masa lampau kemudian diceritakan dan dituliskan dalam dokumen maupun dalam bentuk sumber-sumber sejarah. Yang kedua, ada sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa ini memiliki ciri yaitu objektif dan juga unik. Objektif ini artinya sebagaimana terjadi peristiwanya, tidak dibuat-buat, tidak berdasarkan skenario, atau tidak direka-reka, atau berdasarkan pemikiran tertentu, tetapi sebagaimana terjadinya. Kemudian unik. Ini maksudnya terjadi hanya satu kali. Kenapa? Karena sejarah tidak akan mungkin terulang persis dalam waktu dan tempat yang sama. Tidak akan pernah bisa terjadi. Inilah yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa. Nah, yang terakhir ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah diteliti oleh para sejarawan dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah yang kemudian disampaikan secara turun-temurun. Nah, menceritakan sebuah kisah sejarah itu tentulah hasil dari penelitian ataupun berdasarkan dari fakta-fakta sejarah. Nah, setelah mengetahui pembagian sejarah, tentunya sejarah juga memiliki pengertian. Yuk kita lihat pengertiannya. Jadi, sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Jadi, dalam hal ini, pengertian sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah juga dapat dimaknai sebagai asal-usul, keturunan, atau silsilah. Sejarah, babat, hikayat, riwayat, tarik, tawarik, tamboh, atau historia adalah istilah umum yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu, serta penemuan, koleksi, organisasi, dan penyajian informasi mengenai peristiwa ini. Selanjutnya ada ciri-ciri sejarah. Yang pertama, peristiwa yang penting. Untuk dapat dikatakan sebagai sejarah, sebuah peristiwa harus memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitar atau apa yang terjadi setelahnya. Yang kedua, peristiwa unik. Peristiwa sejarah harus terjadi sekali saja dan bukan merupakan sebuah peristiwa yang berulang secara sama terus-menerus. Yang ketiga, peristiwa abadi. Peristiwa sejarah merupakan sebuah kejadian yang dapat diingat sepanjang masa, bahkan oleh generasi selanjutnya. Keempat, tentunya sejarah memiliki objek. Objek dari penelitian sejarah adalah waktu. Yang kelima, memiliki teori. Ilmu sejarah menggunakan teori-teori untuk mendukung fakta-fakta yang diperoleh. Dan yang terakhir, tentunya sejarah harus memiliki fakta. Fakta adalah tumpuan dari penelitian sejarah, sehingga penelitian sejarah tidak dapat berlangsung hanya dengan teori. Setelah membahas pembagian sejarah, pengertian, dan juga ciri-cirinya, tentu juga sejarah memiliki contohnya loh. Berikut adalah contoh sejarah. Contoh sejarah pertama, yaitu yang terjadi di negara kita tercinta, negara Indonesia, tepatnya pada bulan ini, bulan Agustus, yaitu sejarah kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak videonya.
adalah salah satu contoh sejarah yang ada di Indonesia, yaitu sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ada sejarah peristiwa perangnya Diponegoro. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang melawan pasukan Belanda. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan menyebabkan Indonesia kehilangan sebanyak 200.000 jiwa rakyat. Nah, contoh yang terakhir ada contoh sejarah peristiwa revolusi industri. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan dari pembagian sejarah, pengertian, dan ciri-ciri serta contoh-contohnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.